Sana, kalau sana bisa bantu ambo memilih yang cocok untuk ambo yang kamu balik gitu kan. Antara BMW S1000, BMW S1000 ku harganya sekitar 700-800 ya. Dan ambo suku pula iko Harley Davidson 48 1200 cc, harganya sekitar hampir ratusan. Jadi ambo bingung dan pun sana udah masuk lah. Sayang. Isi lah, listrik rumah bunyi-bunyi, awak lo ditelepon. Listrik rumah bunyi-bunyi, listrik rumah bunyi-bunyi. Biarlah kini dan jauh, hidri dan bamani palua, bakar ajo sampai subuh. Yes, welcome back to Otalama bersama saya Dwi Koto in the channel of the CG in the Jakarta. Ambo tidak akan berhenti mencari bintang-bintang tamu yang CG sana ya, untuk Otalama kita biar semakin ancak kamu kau yang sana. Jadi Otalama yang kini Ambo sedang barado di sebuah showroom moge motor gede, ya kan. Jadi kabarnya iko yang punya adalah orang Pariaman. Nah, kalau Pariaman kau memang tidak ada matinya doh, hidup Pariaman. Pasti kau indak info kau, kamu deh tuh. Mari kita telusuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Weh. Salam corona. Please welcome brother Randy RNJ Motorsport. Weh. Tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum nak mulai, emang orang Padang kan, Bang? Insyaallah asli orang Pariaman, Bang? Pariaman. Tahu dah. Ah, ya kan. Jadi sebelum lama kita mulai, kau nak nyambung kan? Wah. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dah sehat, alhamdulillah. Corona kau bang liaman bang Corona ko jadi siang aja awak gue senang. Karena kalau lah pikiran pusing itu apa yang kita kerjakan malah nggak sana dengan bagus. Kalau dari segi penjualan Bang Ayu pasti semua mengalami penurunan. Merosot bang? Pasti merosot. Cuman ya kita bersyukur aja. Tapi tiap hari ada saya transaksi Pak ya. Alhamdulillah. Iya kan? Via online. Betul, Bang. Oke sana. Jadi Bang Rendiko merintis bisnisnya dulu, jadi kita akan kulik sana ya. Jadi awak sambil duduk bang, biar santai atau bang ya? Terserah Bang Dayu mau calik-calik dulu dari Siko. Nggak, awak kalau mau mencari asam lambung nggak? Serius bang? Serius tuh? Itu justru membuat awak menjadi motivasi dah. Iya. Nah, kalau adon yang awak tuju tentu jadi semangat awak. Itu. Nah, jadi buat teman-teman juga dari channel YouTube Bang Dayu Koto ya, Dayu Koto. Ya, jadikan ini sebagai motivasi buat teman-teman, buat sanak sadoe supaya bisa mengejar apa nanti awak inginkan. Itu sih Pak. Mantap. Asli dari mana kampung Bang Rendi? Kalau asli jadi ikut. Awak lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta tapi. Lahir di Jakarta. Gaya laki-laki di pesisir selatan. Oh pesisir. Gaya parusi di Pariaman. Jadi awak sebenarnya berarti ikut Pariaman. Iya. Jadi sebenarnya awak tinggal di Pariaman, luang kampung sana. Suku awak Tanjuang. Tanjuang. Orang Tanjuang kok awak Koto. Oke, namanya Dayu Koto. Iya. Jadi awak lahir di Siko, cuma acok pulang dari mulai ketek sampai kini lah punya anak kan. Tiap setahun 2 kali pasti. Oh wajib ya? Itu memang kebiasaan diajarin orang tua dari dulu? Kebiasaan diajarin sama orang tua supaya jangan pernah lupa sama kampung. Mantap sih. Itu rutin tuh, ritual rutin dari bawa anak-anak, istri. Setahun sekali pakai mobil, insya Allah jalan. Bawa sampai touring ya? Sampai santai kan, singgah di mana deh. Kalau quicknya yang cepatnya ya naik pesawat. Ya setahun 3 kali ada. Wih, mantap. Kayak laki-laki awak nggak meninggal. Oh. Di kuburan di Jambi di Muara Bungo. Jadi lama orang tahu sih nenek di Bungo. Tapi gaya padusi gini tinggal di Mampang. Daki dari situ aja. Oh. Jadi awak kini pegang dunia otomotif ya. Jadi roda 2 dan ada juga roda 4. Kita pegang juga beberapa perusahaan
showroom mobil second dan motor second. Kalau motor second itu mobil secondnya dulu. Kalau tonya tuh mewah lo atau biasa tuh, Pak? Atau dari pakai pribadi, auto biasa lah dengan city car Oh. sampai auto alhamdulillah yang sport car pun ada. Oh, langku ya. Brandnya masih Ranger atau? Ada nama Beko lagi tahu. Wih, mantap. Jadi bahas sejarahnya dulu Bang. Jadi kabarnya Bang dulu sempat kerja sebagai karyawan bank. Yo. Iya. Jadi sebelumnya jadi sebenarnya pakai bahasa Indonesia kali ya. Enggak ada. Agak susah Yo. sedikit nih kayaknya. Yang penting Minang mengerti gitu. Kalau ambo yang susah bahasa Indonesia. Jadi awak terlahir dari keluarga kayu tidak, tapi cukup dengan nilai kasih sayang dan cara mendidik anak yang luar biasa dari orang tua. Jadi awak lahir di Siko, Jakarta, gaya mengalir setiap pagi di pasar mode biasa, pasar nasi Padang. ngalih gali ubek, Oh. Jadi awak dari mulai SD lah mungkin lah tabiat orang awak lah bang. Mengalih. Jadi suruh sama ngalih. Itulah awak coba kan dari pulang sekolah zaman SD kelas 3 kelas sampai itu lah bantu kayak. Nah, kurang 5 canda kan main kelereng. Main ya, malalala. Wah mengalih kan? 60% awak bantu kayak di waktu senggang awak. Dari mulai ketek dari SD, SMP pun awak sempat keluar. Jadi manggalih seorang siap sekolah awak bawa kardus galih mainan awak dulu. Oh gitu. Rutinitas setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Terus lanjut kuliah, awak kuliah di hukum lulus 3,5 tahun 4 tahun. Wis, kumlot 4 tahun. Enggak kumlot, cuman IPK di atas rata-rata di Depok. Wih. Swasta di Pancasila. Siap tuh awak coba baru lulus tahun langsung masuk ke perbankan. Jadi awak keterima di salah satu bank swasta di Jakarta. Dekat kebetulan Bang, nama rumah di daerah Jakarta Selatan di Tendian. Sampai awak resign di 2005 balik. 5 tahun. 5 tahunan ya. Itu termasuk nyaman berarti ya, betah kan dari tahun ke tahun. Soalnya 2010 itu malah memulai karir di bidang otomotif orang. Oh, sambil karajo menyembah gitu-gitu ya. Orang pulang karajo biasanya kan santai. Awak anda cari motor. Nah itu tuh batu dari kawan-kawan dulu kah atau memanglah berburu gitu mencari? Jadi agak sedikit unik loh Bang. Itulah pandainya awak mencari yang namanya peluang di saat kita harus perhatikan antara supply dan demand. Nah. Jadi di mana waktu itu terutama di industrial otomotif ya, khususnya buat teman-teman ini mungkin juga bisa dijadikan suatu pelajaran. Jadi harus bisa membaca suatu pasar. Waktu itu 2010 zamannya masih pakai orang kalau mau iklan satu buah mobil atau motor gitu, katakan gitu Bang, pasti menggunakan media cetak atau bisa kita sebut koran, majalah ya gitu-gitu ya. Betul. Di 2010 itu orang masih pakai banyak yang koran ya, 2009, 10 masih koran. Nah di 2010 akhir ada pergerakan di sana masuknya media elektronik. Waktu itu ada yang namanya Kaskus, ada yang namanya Toko Bagus. Iya. Saya melihat ada peluang risiko Bang. Jadi contoh yang paling simpel Bang, mungkin bisa jadikan pelajaran buat teman-teman. Sambil duduk Bang, biar santai Bang. Nah, salah satu koran kok dijual tahun sekian harganya misalkan 50 juta misalkan. Kirowe di daerah 50 juta dengan tahun 2011 misalkan. Terus awak cari iklan di media elektronik itu dia buka iklan 65 juta. Oh. Jadi kan di sini ada selisih. Iya. Di mana yang ditampilkan kalau di elektronik tadi visualnya kelihatan, ya. Jadi kalau kayak kita di Kaskus kan fotonya ada. Foto ada, slide-slide-nya. Slide-nya ada, keterangannya lengkap. Iya. Kalau kita di koran, zaman dulu kan belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada. Jadi, ya kita mau nggak mau harus capek.
telepon orang Harus berjuang. Gimana Pak? Motornya ada di mana? Ada di Bekasi. Oke, saya lihat ya. Terus Bekasi. Betul, ya. Waktu zaman 2010 Bang Dayu, terus terang itu 2010 sampai 2013 belum jualan motor yang segede-gede ini. Jadi awalnya jualan ya motor yang paling bawah dulu. Motor biasa ya? Motor Ninja 2,5. 100. Oh, dan Ninja 2,5. Ya, Oke. zaman itu dia punya 2,5 jadi jalan motor yang salah satu pendongkrak otomotif roda 2 khususnya ya. Jadi rame juga gara itu. Iya. Nah, misalkan contoh kecil Bang, misalkan di iklan ada yang jual 35 juta zaman 2010 ya. 35-an. Misalkan ternyata di OLE di Kaskus ada yang bisa jual 38 sampai 40. Di situ ada selisih yang bisa kita ambil. Iya, iya. Bisa dijadikan profit atau keuntungan buat kita. Jadi itu hal simpelnya sebenarnya. Jadi kita harus bisa melihat kebutuhan dari pasar seperti apa, dan makin kesini zamannya udah makin digital dan elektronik, dan yang punya media cetak tadi ya makin Tertinggal lah gitu kan. itulah. Jadi kita harus bisa belajar Pak. Mulai dari sana. Dari situ Bang, dia tidak sadar pelari satu ketagihan langsung gadang labunya gitu kan. Jadi pertama jualan juga nggak langsung satu Bang. Jadi buat menjual satu motor itu zaman 250 cc zaman 2010 itu butuh waktu pelaris itu sekitar 4 bulan. Satu jauh lebih. Jadi bukan suatu yang gampang gitu. Iya, Jadi 4 iya. bulan harus kita aktif ya, main ke klub-klub kebetulan. Cari komunitas baru, Iya. cari pergaulan baru gitu-gitu ya. Kebetulan mungkin di komunitas manapun saya gabung Bang. Jadi saya gabung juga di mana-mana, jadi orang banyak yang tahu. Buat nambah networking kita gitu-gitu ya. Masih. Oke, siap. Berarti itu jalan Surang? 2010 jalan Surang. Surang ya? Di waktu itu masih ya katakanlah modalnya cuma 1-2 unit lah ya. Oh, gitu. Zaman Ninja 2,5. Itu tabungan ya? Itu modal tabungan ya? uang, kalau boleh cerita sedih sebenarnya Bang. Ah. Uang pertama motor itu sebenarnya jadi saya dulu punya motor zaman kuliah, punya motor sport lah ya. Harganya cuma dijual sekarang tuh, waktu itu cuma dijual 15 juta. Sedangkan harga buat satu motor lagi ini 35 juta. Jadi butuh uang kurang lebih nambah 20. 20. Sedangkan orang tua kita bukan orang kaya. Oke. Jadi waktu itu ya ibu sempat sampai ngejual semua barangnya dia Oh. buat ngasih Tambahan. dan kesenangan buat kita. Padahal di sana nggak ada niatan buat dijual Pak. Jadi ibu memang ngasih dengan tulus, nothing tulus ke saya. Dan nih pakai aja nggak apa-apa. Buat Kalau emang kamu senang, tapi jangan dijual-jual lagi ya. Pesannya malah gitu Pak. Jadi jangan dijual lagi. Nanti mama malah marah karena dulu yang ini aja dulu belinya 30 juta, sekarang dijual 15. Iya, iya. Kan namanya otomotif pasti turun. Turun dong. Kayaknya. Nggak mungkin nggak. Cuma namanya orang tua perempuan kan nggak tahu. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Asal kamu mau nih kasih uang jual emas ibu katanya dia. berarti karena berkhianat itu ya, jadi Modeko kini kan. Membawa berkah jadi. Jadi alhamdulillah Bang. Oke, berarti dari situ Bang mangku Bang Tinggan perbankan ko. Berarti secara tidak langsung Iko lebih menarikkah perkembangannya atau gitu Bang? Jadi zaman 2011 itu sebenarnya awak setahun kemudian, jadi awak mulai dagang tuh 2010. 2011 sebenarnya lah masih ya alhamdulillah udah megang modal lah ya Bang. Sebenarnya 2011 itu gaji di perbankan sama gaji bulanan kita bisa 10-10-nya deh kali ya. Wow. Jadi misalkan saya gajinya di bank 1 juta misalkan, saya punya penghasilan dari tambahan 10 juta. Jadi sebenarnya sudah worth it buat ditinggalin. Iya. Dari zaman dulu. Alasan udah kuat nih, ya kan? Cuman karena orang tua lagi Bang. Oh, pertimbangan ke Kita nggak bisa langsung memutuskan, cabut aja langsung ini. Nggak bisa. Jadi harus nunggu dulu, nanya orang tua diizinin nggak. Karena orang tua pengen anak tuh kerja. Iya. pakai dasi, Rapi, ya kan? kerja di bank. Pagi-pagi, gagah, ya kan? Ya, jadi mindset orang tua pasti Iya, iya. Old school banget Tapi sih. kita tetap ikutin alurnya dia, jangan dilawan, jangan dipatahin, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita ikutin sampai akhirnya 5 tahun kemudian baru diperbolehkan buat resign. Oh, udah dapat izin baru ya? Iya, setelah 2015, 5 tahun meminta, akhirnya boleh diturutin. Oke, siap. Di zaman kini kok masih bisa nggak untuk misalnya ada kok sanak-sanak yang Niolo Modeko, Niolo Modeko Rendiko. Masih efektif nggak zaman kini kok gitu? Oke. Ya kan? Yang pertama itu harus awak jawab memang. Kalau bekerja, melakukan suatu kegiatan lah ya, melakukan suatu usaha,
Satu harus berdasarkan, kalau awak berdasarkan passion. Jadi passion itu artinya kita melakukan pekerjaan itu tidak separuh hati. Jadi passionnya benar-benar, oh gue anak motor contohnya, gue pengen banget nih, pengen punya motor, tapi gue juga pengen nih Jadi dulu tuh simple bang, sebenarnya nggak pengen jadi pedagang, cuman pengen nyobain motor. Oh, Gue pengen nyobain motor ini dong, tapi gimana caranya? Simple kan? Aduh, mau gue harus, karena kalau dijual pasti harganya turun segala macam. Akhirnya ya singkat cerita, kita juga punya skill ngelihat motor seperti apa, mana yang bagus, mana yang layak. Mesin bang? Mesin ya, paham? Iya paham. Siap. Dari mesin, body segala macam. Kita paham. Akhirnya dengan sendirinya nanti banyak malah orang-orang yang repeat order secara nggak langsung bang. Gue pengen punya motor nih, mau dong, lu cariin dong, lu ini dong, tolong lu ada ini. By request ya? By request. Ada nggak bang titik-titik yang susahnya dulu tuh? Oh. Jadi sambil bisnis keban jalan, wah mentok bak aku ya gitu. Bisa lah berbagi sakit highlightnya saya gitu. Terus terang 2013 sebenarnya masa tersulit buat awak pribadi bang. Jadi 2013 itu adalah tahun dimana satu kehilangan orang tua, bapak ya khususnya. Jadi waktu itu bapak sakit karena kita bukan PNS ya kan, jadi nggak ada asuransi yang mengcover. Sakitnya kebetulan kronis, jadi lumayan banyak menghabiskan tenaga, pikiran, bahkan materi ya. Sampai waktu zaman 2013 saya udah bisa nyetok motor tuh waktu itu sampai lumayan lah ya, sampai 10 unit, cuman bukan yang gede-gede kayak gini bang, masih zaman Ninja 2,5. Nah, waktu itu 2012 ya, waktu itu masih 12-13 tuh masih nyetok 2,5. Moge-nya pun baru ada di 2013. Jadi 2013 itu titik terendah saya. Jadi semua motor ada 10 unit waktu itu dijual. Untuk yang memang ya saya bukan, jadi ya intinya ya kita segala yang kita punya ini punya Allah gitu. Jadi mau diambil kapanpun juga kita harus siap. Jadi yang penting kita melakukan hal yang benar. Udah, kalau memang itu bisa membuat dia sehat, kenapa tidak? Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Wah, Allah disayang ternyata, akhirnya diambil. Dan pada saat diambil pun motornya juga udah tinggal satu waktu itu bang. Jadi udah tinggal satu, modalnya waktu itu tinggal 38 juta ya. Jadi cuman punya tabungan waktu itu 38 juta. Syukurnya rumah nggak dijual waktu itu bang. Ya udahlah, jalanin aja kan. Nah di 2013 titik terendah saya waktu itu untuk menjalani suatu bisnis. Nah itulah tantangannya bang. Nah solusinya bang? Solusinya kebetulan waktu itu ada temen yang benar-benar deket sama saya bang. Jadi memang ada sahabat saya, dia juga bukan orang kaya yang banyak duit, enggak, sama posisinya dengan saya juga bang, cuman dia ada sedikit tabungan waktu itu bang. Namanya sekarang kita pakai di logo juga Mas Yonatan, saya panggilnya Mas Jo. Jadi RNJ, jadi R, Randi, dan Jo. Sama Jo. Jadi 2013 gabung. Kita udah main sama dia bareng. Saya kenal dia dari 2010 sebenarnya bang. Cuman karena kebetulan 2013 saya drop, dia membantu saya dengan satu motor waktu itu bang. Oh gitu. Awalnya dari hal seperti itu. Dia bantu saya dari satu motor sampai akhirnya, alhamdulillah lah ya, bisa seperti saat ini. Saya masih bareng sama dia. Berarti sampai 2020 lah berapa tahun tuh bang? 7 tahun. Kalau Mangaleh 7 tahun dari 10 tahun lah ya. Kalau Mangaleh dari 10 tahun berarti ya. 2010 ya. Jadi dari 2010 sampai gini lah, sampai 10 tahun. Jadi asal-asal tahu showroom RNJ ku lah sangat diperhitungkan ya kan di dunia permogean Jakarta. Bahkan itu mungkin skopnya lah ke daerah-daerah gitu kan, ke Makassar, ke timur-timur banyak ngirim pada sudah nasional. Nasional kan, Sumatera banyak Pak? Banyak Pak. Di Sumbar banyak. Di Sumbar pun salah satu pelopornya kita juga waktu itu. Yang Raffi Atta di Siko nggak sih belanja Arif Muhammad? Nggak, beda Oh iya, jadi beberapa teman yang kayak si Raffi teman main motor juga. Cuman dia nggak belajar di sini, mungkin dia juga punya teman tongkrongan. Nah, teman tongkrongan lah. Tuh sana. Pakai Raffi Ahmad. Ada tapi kenal. Ajak Pak saya bang. Dia lah bonceng belakang saya gitu. Dia boleh bonceng bang. Bisa, kalau ada situ bisa bang. Dia lah bonceng siap bang itu. Dia ajak Pak itu. Oke siap. Banyak bang, alhamdulillah artis banyak kok. Ada Tontowi Ahmad, Taki Malik, teman-teman. Oh Taki di sini. Taki Malik sini juga. Ya banyak lah bang, alhamdulillah. Teman-teman artis atau ya apa aja lah bang. Mau di pengusaha, ya siapapun dia
mau beli atau tidak ya kita tetap ajak temenan. Iya. Tapi yang pasti yang pakai Mio, pakai Beat enggak boleh nongkrong Bang ya. Boleh lah Bang. Woi, berarti ya boleh saya pakai Vario Bang ya. Boleh Bang. Boleh. Boleh Bang. Terbuka buat semuanya. Oke, siap. Setiap bintang tamu diwajibkan untuk bernyanyi. Baiklah menyanyi sih Bang. Nyanyi Bang. Sepenggal sih Bang, lagu Minang pasti. Lagu Minang. Nah, dia ibaratnya you Minang bareng di rumah. Macam itu. Aduh, apa ya lagu yang senang gini ya? Semarang. Tapi penyanyi Minang tahu Bang? Tahu. Yang kini-kini kok. Nyetel lah cok. Oh, lihat ya tentang Minang lihat deh. Iya, cuman apa ada yang nyanyi Bang. Enggak bersedia. Bos Randy. Aduh. Suara bulu Bang. Malu Bang. Oke, siap. Malu Bang. Enggak lah, nama pason kalau di pason mental mereka sana ayo. Jadi oke Bang terakhir quote lah semacam kata-kata yang bisa membuat magia motivasi untuk generasi muda Minang. Dan pastinya kaba bisnis secara keseluruhan lah apapun bisnisnya. Oke. Jadi begini buat teman-teman semua buat anak sadue. Nan pertama jadi sebenarnya awak bukan siapa-siapa. Jadi masih orang biasa, tidak ada sesuatu yang harus disombongkan. Makan nasi juga, ya kan? Oh, nasi aja, Bang? Sama Bang, itu sambal teh kan. Saku merek barihnya tuh nolang kan. Arai, dari Solo Bang. Oh, dari Solo. Jadi yang pertama tuh intinya niat dulu terlebih dahulu. Jadi sana harus bisa punya niat yang baik buat memulai suatu usaha. Ketika niat sudah dikumpulkan, minta ridho dan restu dari orang tua. Itu menjadi salah satu kunci buat ya kita di support secara batin supaya bisa lebih baik lagi, supaya yakin dengan apa yang mau kita jalankan. Nomor satu niat dan restu orang tua. Yang kedua, bekerja sesuai dengan passion yang kita senangi. Artinya mau apapun itu di dunia kita, mau otomotif kah, mau dunia persepak bola kah, mau dunia tarik suara kah, entertain kah, atau apakah. Artinya sesuai dengan karakter dan skill dari teman-teman semua. Jadi tentukan, sudah niat, tentukan maunya kemana. Yang ketiga, konsep teman-teman semua harus melakukan secara intensitas, secara teratur. Jadi artinya kita tuh melakukan sesuatu tuh jangan mudah pantang menyerah. Misalkan melakukan sesuatu kayak gini, ternyata kayak gini ya, capek deh, akhirnya udah selesai deh. Cari yang lain. Yeah. Jadi gampang banget Bang buat lompat-lompatnya. Iya, umur habis ya. Nah, jadi hal kayak begitu mulai dikurangin lah. Jadi jangan, kita harus yakin, harus konsen dalam suatu bidang yang kita tekuni. Yang terakhir, menurut saya yang paling wajib adalah bergaul dan muliakanlah siapapun itu. Jadi Bang, sekarang mungkin orang banyak yang kenal ya, mungkin nama saya banyak yang kenal. Cuman saya yakin memuliakan orang itu jauh lebih baik Pak. Jadi siapapun. Jadi jangan pernah menganggap orang sebelah mata. Jadi buat teman-teman semua, saya hanya sekedar berpesan, jangan pernah menganggap enteng seseorang, jangan pernah menganggap rendah seseorang, muliakanlah orang lain. Ya jadi kalau kalian mau Bang Dayu ini, saya mau Bang Dayu mau menghargai saya harus lebih dulu menghargai dia. Jadi kalau teman-teman ketika melakukan sesuatu harus bisa menghargai orang lain dan berbuat baik pastinya. Nanti secara sendirinya hasil akan mengikuti Bang. Jadi proses itu yang akan membuat kita jalan, hasilnya nanti akan mengikuti. Cocok Bang Dayu mah. Cocok insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi Iko Harley Davidson 48 1200 cc. Oh, kue 1200 tuh. Ini ada di bawahnya Bang. Iko pemulaannya kue Harley. Jadi pemula Harley biasanya pada nyari 48. Oke. Vespa 9 sampai 6. Jadi Pak. Oh, kue yang handmade gitu Bang ya? Barang kira harga Pak. Kok kalau salah 135. Harga barunya waktu launching di Indonesia. Ya. Ini 2013 Bang. Edisinya nggak banyak, limited. Cuman jumlahnya berapa saya nggak hafal. Di Indonesia setahu saya cuma nggak lebih dari 10. Wow. Warna report. Harga barunya itu cuma 150 juta. Sekarang harga secondnya sekitar 250. Wah. Aftermarket, wah justru lebih apa Bang ya?
Tuh, kau sana, kau Harley Davidson. Kau serinya bang? Kau street 7,5. Street 750 cc. Setengah. Apa cor stick kau berapa kau? Iko sekitar 3,5. 3,5. Tadi yang 48? Iko sekitar 400. Berat. Ya. Kau duka apa? Itu MT sebenarnya MT. Oh, kau 2,5. MT 09 namanya. Cuma awak buat stiker MT 25 buat konten batang. Oh gitu, aslinya buat konten 900 cc. 900 cc sana ya. Bang ya, kau berapa harga? Sekitar 27-an, 27 Itu sana. Jadi kalau makin banyak batanya, aku Ducati Diavel, Diavel ku sekitar 3,5 berarti bang. Ada. Tuh. Sekitar 3,5. Asam lambung ambola nanya sana mendengar. Nah, kalau itu mungkin sana paling ujung tuh bang, yang biru tuh bang. Nah, itu paling idola tuh bang. BMW S4000, BMW S1000RR. Wow. Itu harga pelengnya cie lebih dari Avanza. Sampai 5 juta. Ini modifnya habis sekitar 200. BMW 1000 cc. S1000. S1000. Harga bang? Barunya 800 juta. Aku baru. Tuh sana. Jadi sana bisa milih ya, membeli rumah, membeli Honda atau membeli auto, ya kan? Atau membeli ruko di kampung mungkin. Jadi bisa memilih ya kan. Dan jadi harus ada PT. Nah, kau Kawasaki Z 900. Z900. Itu paling favorit orang. Oh gitu, favorit lah ya. Favorit ke 250-an. 250-an, 250-an. 250-an nyo. Kau terang sana sebentar kau nyo. Pakai nyo. Kau T-Max 250-an. Itu yang 600 cc 550. Kalau yang 500 cc X-Max namanya. Sorry sana. Ambo saya tahu. Berapa harga bang? Sekitar 220. Halo bang. Punten suhu ajak-ajak nongkrong bang. Jadi harus semangat buat teman-teman semua. Tuh pemicu. Jadi hidup itu harus ada targetnya apa? Iya. Sebelum terpicu, kok terpicu gak sama lambung. Tapi mudah-mudahan doa ambo sana ya. Mudah-mudahan ambo bisa membeli 1 unit bisikul, ya kan? Sana pun mau itu ambo doa lo mudah-mudahan sana bisa lo mencapai keinginan cita-cita sana sedonya. Siap. Mantap. Oke sana mudah-mudahan lama sekali kau bisa membawa semangat baru, membawa motivasi baru ya kan, membawa sudut pandang baru tentang sebuah perjuangan. Mudah-mudahan sana sadonya sukses, ambo sukses, sadonya sukses, sehat-sehat sana di situ dan salam kaum di Palua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sembahyang 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pasti akan menjamin. Sianan basungguh-sungguh pasti akan berhasil.